Kisah horor. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada saat ini. Selamat datang kembali di podcast horor, tempat berbagi pengalaman, kisah-kisah horor. Pastinya dengan gue Irman in the Sky, the one and only, yang akan selalu menemani hari-hari kalian, baik dalam suka maupun duka. Yaps, kali ini kita udah tersambung dengan Bang Irfan Setiawan dari Jakarta Barat ya. Halo Bang Irfan. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Van, ini gue udah baca email lu ya. Wah, gila sih, serem banget sih ini cerita lu. By the way, kejadiannya itu kapan, Van? Tahun 2014-an. Udah lama juga ya, Van ya? Iya, udah lama banget. Oke, Van, sebelum lu cerita nih, gue mau ngajak temen-temen buat like, comment, share dulu nih. Dan buat temen-temen yang belum subscribe juga, ayo subscribe dong, biar kita makin CS nih. Yoi, Yoi, Van ya. yoi. Ya udah, Van, lu langsung cerita aja deh. Sikat, Van. Oke, dimulai dari gue dan teman-teman gue ngerencanain buat liburan ke pantai. Daerah sana nama pantainya Tanjung Lesung. Kenapa ke sana? Karena waktu itu Tanjung Lesung lagi hit-hitnya ya kan. Nah, gue jalan tuh sama 4 teman gue. Namanya gue samarin aja ya. Namanya Doni, Ilham, Fani, Sigit. Jadi kita berlima nih waktu itu habis lebaran. Gue masih inget tuh, jatuh di hari Senin apa Selasa gitu. Karena kita banyak saudara, jadi di sini kita muter-muter dulu sampai lebaran ketiga. Nah, pas lebaran keempat tuh hari Kamis kita berangkat bareng-bareng sama teman-teman. Pagi-pagi kita udah jalan ya supaya lebih puas aja gitu nanti di sana. Singkat cerita, gua berangkat berlima naik mobil si Doni. Ya emang cuma dia yang punya mobil, maklum lah anak RW ya kan. Kita berangkat awalnya seneng, ya emang buat seneng-seneng niatnya. Oh ya, gue mau kasih tahu dulu nih. Jadi salah satu temen gue, si Ilham, dia ini campuran Betawi Sunda. Nah kebetulan kampungnya itu ada di Banten, Malimping, kalau nggak salah nama daerahnya. Karena lebaran tahun ini dia lebaran di Jakarta, jadi dia mudik. Bapaknya tuh orang Betawi, ibunya orang Sunda. Jadi gantian lah gitu lebarannya. Tahun ini di Jakarta, tahun besoknya di Banten. Nah si Ilham ini rencananya ngajak kita buat mampir ke kampung halamannya. Kebetulan sana kan banyak saudara-saudaranya. Oke, lanjut cerita. Kita jalan menuju Tanjung Lesung, itu kalau nggak salah lewat Labuan. Nah, kita sampai di Tanjung Lesung sekitar jam 12 siang. Terus kita makan-makan dulu. Ya nggak mungkin langsung berenang ya kan, tengah hari bolong kesambet ntar yang ada. Nunggu agak sorean baru dah kita main-main air, berenang segala macam. Udah gitu rencana kita cabut dari itu pantai jam 5 sore. Tapi berhubung saat itu sunset lagi bagus-bagusnya, pokoknya lagi bagus lah tuh langitnya. Ya akhirnya kita mutusin buat tar-taran aja cabutnya. Oke, singkat cerita, hari mulai gelap, matahari udah bener-bener tenggelam tuh. Akhirnya kita siap-siap buat cabut. Nah, dari sini kan kita emang ngerencanain bakal mampir ke tempat si Ilham yang di daerah Malimping tuh. Saat itu Ilham ngabarin orang sono kalau dia mau TW dari pantai. Saat itu orang-orang di sono nyaranin kita buat muter nih. Jadi gini maksudnya, dari Tanjung Lesung ke Malimping itu kan jaraknya nggak terlalu jauh lah, ya paling 1-2 jaman. Itu lewat jalur pinggir pantai yang tembusannya Binuang apa ya kalau nggak salah, Binuangan, terus Bagedur, baru deh masuk Malimping. Tapi di tengah-tengah jalur itu ada kayak ya semacam hutan, nggak tahu lah apa namanya, gue lupa. Di situ kalau malam tuh katanya ya banyak bajing loncat gitu, kasarnya lah, begal apalah.
Nah, percaya nggak percaya, namanya kita bukan orang situ. Terus kan ada orang yang nyaranin buat ngelewat situ. Ya udah, kita ngikut aja. Akhirnya karena menghindari jalur itu, ya mau nggak mau kita tuh harus jalan. Jadi kita harus balik ke arah Labuan. Terus nanti kita ambil arah kanan ke arah apa ya namanya, gue lupa lah. Pokoknya Panimbang kalau nggak salah apa. Pokoknya sebelum Labuan kita ke kanan gitu. Dan seterusnya tuh, buat orang-orang sana kan pasti tahu tuh rute-rutenya. Intinya mah ya muter jauh lah. Wah, ya udahlah, yang penting aman daripada harus melantang ya kan. Nyawa coy taruhannya. Kita mulai start dari Tanjung Lesung tuh sekitar setengah tujuan lah. Pokoknya habis maghrib lah. Kita jalan nggak terlalu ngebut lah, nyantai, pelan. Ya sedang lah. Nah, kita di pertigaan Penimbangan apa ya? Panimbangan itu kalau lurus ke Labuan. Nah, kalau ke kanan nih apa ya? Duh, gue lupa. Pokoknya tapi sebelum masuk ke Jalan Raya Panimbangan, kita mampir dulu di warung pecel lele karena gue lapar ya kan. Nah, di situ waktu pas lagi makan, nggak tahu salah lihat atau apalah, di ujung jalan gitu gue ngeliat kayak ada sosok hitam tinggi. Wah, tinggi banget lah. Terus semakin gue perhatiin tuh dia makin tinggi gitu, tinggi banget kayak tiang listrik. Nggak tahu gue salah lihat apa gimana ya, bodo amat lah. Gue pikir gitu, gue lapar ya kan, gue fokus makanan aja. Dan saat itu gue juga nggak ngomong sama teman-teman gue yang lain biar suasana tetap ya nyantai lah gitu, nggak ada apa-apaan. Oke, lanjut. Kelar makan, baru deh kita belok tuh ke kanan. Nah, pas masuk jalur itu, nggak tahu kenapa perasaan gue tuh kayak nggak enak banget. Dan semakin ke dalam tuh jalan gue perhatiin makin sepi banget, makin jarang. Pokoknya nggak ada kendaraan yang lewat lah, baik yang searah maupun yang berlawanan. Nah, di situ kita pakai GPS kan ya. Oh juga nih si Ilham, kebangetan banget dia mah, orang situ tapi nggak tahu jalan. Ya udah, kita ngikutin aja tuh Google Map. Nah, sampai suatu ketika itu si Google Map ngomong tuh 200 meter ke depan belok kanan. Tapi belum ada 200 meter udah ada belokan ke kanan. Nah, si Doni yang bawa mobil langsung aja belok kanan. Nah, pas masuk jalur itu perasaan gua kayak makin gak karuan lah. Kayak di dalam hati tuh salah nih jalan, tapi ya udahlah. Kita terus jalan dengan kondisi jalan yang semakin lama sempit dan parah lah tuh jalanan, rusak ya kan. Wah, gak beres nih, gue bilang. Gue tanya nih sama si Ilham, ini beneran kagak jalan ke kampung lu? Gue bilang gitu. Terus kata dia, kayaknya gak gini deh jalan ke kampung gue. Paling-paling emang lu. Gue bilang gitu aja. Nah, saat itu si Ilham buat nyoba ngehubungin saudaranya kan yang di kampung, di Malimping. Nah, pas dia telepon, nggak taunya udah nggak dapet sinyal. Terus gue nyoba buat ngecek di Google Map kan, bener aja hilang tuh sinyal. Nah, sementara itu si Doni masih terus jalan sampai tiba-tiba mobil tuh berhenti. Terus si Doni sama si Sigit yang berada di depan teriak kan sambil ngucap istighfar lah. Gue kan di tengah ya duduknya. Ada apaan nih, gue bilang. Don, ada apaan? Itu ada batang pohon ngalangin jalan, tapi warnanya kayak putih tapi agak kotor gitu. Nah, kita semua yang di tengah penasaran ya kan, apaan tuh? Pas kita semua perhatiin, tahu nggak itu apa? Itu pocong, men. Gila, kayak tidur gitu ngalangin jalan. Wah, si Fani langsung kayak teriak gitu kan. Langsung tuh si Doni mundurin mobil, cepet-cepet kan puter balik. Wah, gila sih itu benar-benar.
apa ya nama jalannya, Munjul apa Munjuk gitu. Udah tuh pas muter balik, Doni langsung tancap gas. Panik tuh semua. Kita baca-baca doa semuanya. Sampai akhirnya keluar dah tuh kita dari jalur itu. Kata mau pertigaan. Nah, di situ sinyal muncul lagi. Akhirnya gue fokusin lagi tuh ke GPS. Nah bener, kita salah jalan tadi. Udah, akhirnya kita ngikutin jalan pakai Google Map. Saat itu padahal masih ya jam 9-an lah. Tapi kayak udah sepi banget jalanan. Doni bawa mobilnya kenceng banget. Mungkin takut kali ya. Sampai suatu ketika ya kan, nggak tahu dah tuh gue nama jalannya apa. Kita tuh kayak diajak muter-muter sama tuh Google Map. Perasaan jauh banget, kagak nyampe-nyampe. Itu jalanan udah benar-benar sepi. Lampu jalan juga kagak ada. Satu-satunya penerang ya itu ya cuma lampu dari mobil kita. Tiba-tiba itu benar-benar shock banget. Lo tahu kan keranda yang biasa buat gotong mayat itu terbang men. Wah gila sih. Jadi awalnya tuh kedengaran suara kayak besi beradu tuh dari arah samping mobil. Mungkin karena posisi gelap ya kan. Cuma suaranya aja yang kedengeran. Dan 5 detik setelah itu, wah, itu ternyata keranda mayat men. Terus kemotong jalan langsung ke depan mobil kita. Wah parah sih itu. Saat itu shock banget gua semua. Si Doni aja hampir ya kehilangan kemudi tuh. Itu melayang persis depan mobil gua. Si Pani kan mungkin cewek kali ya, benar-benar histeris itu ngelihatnya. Kita baca-baca doa tuh. Sampai kemudian itu keranda terbang men ke kiri jalan, masuk ke hutan-hutan. Wah udah tuh si Doni benar-benar kayak yang langsung gaspol. Gak ngerti lagi dah tuh kita saat itu. Sampai akhirnya ketemu deh tuh kayak lampu-lampu dari kejauhan. Itu udah masuk daerah lah, perkampungan gitu. Apa ya, Jalumpang kalau nggak salah tuh namanya. Ya udah kita berhenti dulu tuh di situ. Kebetulan di situ ada warung kopi. Terus bukan main tuh, gua ngeliat si Doni mukanya dan anak-anak yang lain. Wah gila sih. Kelar ngopi, terus si Doni juga udah agak tenangan. Bahaya juga kalau nyetir dalam keadaan panik. Akhirnya kita lanjut jalan tuh ke arah Malimping, desanya si Ilham. Selama perjalanan, alhamdulillah nggak ada kejadian mistis-mistis lagi tuh. Singkat cerita, gua sampai di desanya si Ilham. Waktu itu udah jam 12 malam. Ya jam 12 malaman lah. Kita langsung kayak bersih-bersih, siap-siap istirahat juga ya kan. Ya kurang lebih kayak gitu cerita pengalaman gue dan temen-temen gue waktu ke Banten. Asli itu gue kayak nggak kebayang gitu ya sampai sekarang. Wah pokoknya mah kalau pas kejadiannya itu benar-benar sampai nggak bisa ngomong lah pokoknya. Tapi pas kayak lagi ngumpul gitu ya sama temen-temen gue yang sekarang, cerita-cerita itu ya masih ketawa-tawa aja. Ya udah buat Bang Irman, thank you udah ngasih kesempatan buat gue cerita. Semoga channelnya makin sukses lah. Dan buat teman-teman yang udah dengerin sampai di titik ini juga, terima kasih banyak. Oke, salam permistisan duniawi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yaps, terima kasih buat Bang Irfan yang udah mau berbagi ceritanya ke kita. Wah gokil lah pokoknya Bang Irfan. Oke, buat teman-teman semua yang suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalin jempol ke atas, terus share juga ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu cerita dari Bang Irfan ini. Berbagi pengalaman, berbagi keseruan. Gue pamit, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.